Hello and welcome to House News. In this episode, we bring you the latest update on the related meetings of ASEAN Interparliamentary Assembly with me, Dadi Ramadan. Parliaments in ASEAN are actively engaged in combating illicit drugs, displaying the concern for addressing the issue in the region. House Speaker Puan Maharani has reaffirmed the commitment of the ASEAN Interparliamentary Assembly to support ASEAN as growth epicenter. Women Parliamentarians of ASEAN Assembly unites ASEAN Parliament members for gender equality, fostering collaboration and empowerment. The House hosts the 6th meeting of AIPA Court meeting carrying the theme Supporting Inclusive Economic Growth for Drug-Free ASEAN. With a focus on cooperation and strategic partnerships, ASEAN aims to strengthen its position as a key player in the global arena. The 6th ASEAN Interparliamentary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs expressed its support to ASEAN countries to work together in fighting drug abuse and reaching the aim of a region without drugs by 2025. Vice Chairperson of the Committee for Interparliamentary Cooperation or BKSAP of the House, Sukamta, mentions the discussions among ASEAN parliamentary delegations aim to make ASEAN a healthy and drug-free region with the goal of creating inclusive and sustainable economy. Sukamta hopes the ASEAN Interparliamentary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs or AIPA-COT can lead to agreement and resolutions for all ASEAN countries in their joint efforts to eliminate drugs in the region. Harapannya kita mendapatkan satu resolusi bagaimana mengembangkan ekonomi ASEAN yang tidak melibatkan narkoba atau obat-obat berbahaya. In addition, Vice Chairperson of BKSAP of the House, Gilang Dila Farares, states the increase in drug trafficking cases in the ASEAN region is concerning. The number of drug users has risen by 20%. For this reason, Gilang hopes ASEAN countries can collaborate and work together to collectively eradicate drug trafficking in the region. Kebetulan saya juga menjadi head of delegation-nya, saya juga jelaskan gimana sih kegentingan yang ada di Indonesia ini. Kenaikan pengguna narkotika di negara kita bertambah, di Asia bertambah 20%. Dan juga hampir tahun lalu ada 1 juta penangkapan ekstasi dan berbagai macam penangkapan yang terjadi. Ini menjadi sebuah harapan bagi kita semua sebagai negara ASEAN bisa bersama-sama. Bagaimana kita bisa memberantas narkotika ini ke depannya. Sehingga negara kita bersama ini bisa berkolaborasi sehingga penyebarannya kita bisa lama-lama kita berkurang. Karena ini sesuai target yang kita inginkan bersama. From Bogor, West Java, Dadi and Sanjaya, TVR Parliament report. On the sidelines of the 6th AIPA Court meeting, the House has invited the AIPA delegations to visit the National Narcotics Agency Rehabilitation Center in Lido, West Java. This is the biggest rehabilitation center for drug users and addicts in Indonesia. Chairperson of the Committee for Interparliamentary Cooperation or BKSAP of the House, Fadlizon, mentions the visit involving parliamentary members of AIPA aims to learn from Indonesia's drug rehabilitation facilities. Fadlizon appreciates well-maintained facilities at Lido Rehabilitation Center, which is managed by the National Narcotics Agency or BNN. Tentu tempat-tempat rehabilitasinya sendiri, kemudian juga laboratoriumnya, dan kemudian ada beberapa pelayanan-pelayanan lain. Satu eye-opening gitu ya. Jadi teman-teman dari parlemen negara-negara ASEAN juga sangat aktif bertanya, sangat senang melihat, karena juga ini salah satu yang terlengkap juga ya Pak ya, dengan fasilitas yang cukup lengkap. Vice Chairperson of BKSAP of the House, Sukamta, hopes the AIPA delegation's visit to the Drug Rehabilitation Center in Lido can inspire ASEAN member parliaments to prioritize rehabilitation for drug abuse victims in their own countries, thus resulting creation of new regulations. Indonesia ini termasuk yang salah satu negara punya kisah sukses ya untuk menanggulangi orang-orang yang kecanduan narkoba. Hasilnya nanti akan dibawa ke negara masing-masing untuk dijadikan masukan untuk para pengambil kebijakan di negara masing-masing. From West Java, Dadi and Sanjaya, TVR Parliament report. As the geopolitical tensions currently increase, the House emphasizes to prioritize dialogue and synergy among the parliaments and governments of ASEAN member. The House believes strengthening the cooperation among countries in Southeast Asia can resolve the conflict in the region.
In the opening of the parliamentary preparatory for the ASEAN-IPA Leader Interface meeting in Labuan Bajo, East Nusa Tenggara, the Speaker of the House, Dr. Honoris Causa Puan Maharani mentions the Parliament's play an effective role in supporting ASEAN to achieve its goal and objectives. Puan ensures in this forum, every parliamentary representatives can exchange views and discuss challenges, obstacles, and ideas regarding current issues in ASEAN. Furthermore, Puan Maharani has reaffirmed the commitment of the ASEAN parliaments to increasing its capacity in response to regional and global challenges and supporting ASEAN as the epicenter of growth. Sebagai fungsi budgeting, kami tentu saja di DPR bisa memberikan partisipasi untuk bisa memberikan anggaran-anggaran yang dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di ASEAN. Dan tentu saja nantinya anggaran itu atau fungsi budgeting yang akan dipergunakan oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan itu kami berharap bisa betul-betul bermanfaat secara konkret dan dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu. The 44th ASEAN Interparliamentary Assembly or IPA raises the message responsive parliaments for a stable and prosperous ASEAN. The Assembly will further discuss several issues such as post-COVID-19 economic recovery, humanitarian crisis, climate change crisis, and the protection of migrant workers. From Labuan Bajo, East Nusa Tenggara, Rifki Magdudi, TVR Parliament Report. During the Women ASEAN Interparliamentary Assembly, the House emphasized male parliamentarians in ASEAN should support and promote gender equality. The House believes the fight for gender equality is not limited to women alone. Vice Chairperson of the Committee for Interparliamentary Cooperation or BKSAP of the House, Putu Supatma, says women in ASEAN region continue to encounter various obstacles, including gender inequality and significant cases of violence against women. Therefore, it is important to build trust between men and women, highlighting gender equality requires collective actions. Putu encourages all male members of parliament in ASEAN to support the empowerment of women, especially through their involvement in politics and parliament. Memang banyak challenges ya di kawasan ASEAN. Kita mungkin banyak ketinggalan dari negara misalnya Afrika. Di mana Afrika itu justru parlemennya banyak perempuan dan speakernya juga banyak. Hal konkret ke depan yang tentu kita harus lakukan adalah pertama harus ada trust dulu dari laki-laki dan perempuan. Bagaimana pensupport perempuan ini juga hadir untuk memberi ruang yang lebih maksimal. Nah tentu kita mendorong kalau kita bilang di politik, rekrutmen untuk perempuan. Mereka hadir di politik itu penting dan saya sendiri juga merasakan semakin banyak perempuan yang terlibat dalam politik, tentu dunia politik itu semakin harmoni, semakin indah. Rekrutmen partai politik harus segera untuk merekrut perempuan, bukan sekedar untuk mengisi nomor urut atau melengkapi kuota, tapi lebih dari itu harus menghadirkan anggota parlemen yang mumpuni. The Women of IPA Sessions urges parliaments in ASEAN to create rules ensuring minimum 30% of women's representation in parliament. The result of the discussion will be brought to the IPA General Assembly taking place in August. From Padang, West Sumatra, Teresia Butar-Butar, TVR Parliament Report. Stay tuned on House News to get to know the 6th IPA Court meeting after the break. Halo pemirsa TVR Parlemen, tentu sebagian besar dari Anda banyak kan yang bekerja untuk mendapatkan uang. Nah, pastinya Anda ingin keuangan Anda dikelola dengan baik. Ada yang buat untuk kebutuhan sehari-hari, ada juga yang pakai untuk jajan, dan bahkan ada kok yang nabung untuk kebutuhan masa depannya. Ini. Nah, ternyata pemirsa, bukan hanya individu yang perlu mengatur keuangannya, tetapi negara itu harus diatur keuangannya. Oke, terima kasih. Bicara soal uang negara, berarti kita membahas terkait dengan APBN. APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN adalah rencana penerimaan dan pengeluaran tahun mendatang yang nantinya dihubungkan dengan rencana proyek jangka panjang. APBN adalah pengelolaan keuangan negara setiap tahun yang ditetapkan dengan undang-undang.
APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab, serta ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengapa negara demokrasi perlu menyusun APBN-nya? Nah, APBN sendiri di sini itu untuk mengatur terkait dengan pengeluaran dan pendapatan negara yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan lapangan kerja serta meningkatkan ekonomi. Secara teori, di mana ekonomi meningkat, pastinya masyarakat akan ikut sejahtera. Dalam APBN terdapat istilah siklus APBN, di mana di dalamnya terdapat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan juga pertanggungjawaban yang melibatkan pemerintah dan DPR RI. Siklus dalam 1 tahun APBN terdiri dari 1. Pembicaraan pendahuluan termasuk penyusunan rencana kerja. 2. Pembahasan dan penetapan RAPBN. 3. Pembahasan laporan semester 1 dan prognosis 6 bulan berikutnya. 4. Pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan APBN tahun berjalan. 5. Pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Berdasarkan Undang-Undang tahun 1945, DPR RI memiliki 3 fungsi, diantaranya yaitu fungsi legislasi, fungsi penganggaran, dan juga fungsi pengawasan. Nah, kalau soal APBN, tentunya DPR RI berada di fungsi anggaran. Terkait dengan fungsi anggaran, DPR RI memiliki tugas dan wewenang. Di antaranya, memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Kembali kita jelaskan soal APBN. APBN sendiri terdiri dari 2 kata penting, yaitu terkait dengan pendapatan dan juga belanja. Kita jelaskan soal pendapatan dahulu, pemirsa. Nah, negara kita ini memiliki 3 sumber pendapatan. Di antaranya yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Seperti yang pemirsa tahu, dunia diterpa pandemi yang mengakibatkan berkurangnya kegiatan ekonomi masyarakat. Ini mengakibatkan penerimaan negara menjadi turun jika diukur dari sebelum pandemi. Namun, dari data Kementerian Keuangan, pendapatan Indonesia dari tahun 2020 sudah semakin meningkat kembali. Kalau sudah bicara soal pendapatan, bagaimana soal belanja negara? Belanja negara atau bisa disebut juga dengan belanja pemerintah pusat, ini terdapat dalam 8 kategori. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang klasifikasi anggaran, belanja pemerintah pusat dapat diklasifikasikan ke dalam 8 kategori jenis belanja. Di antaranya, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja pembayaran bunga hutang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, serta belanja lain-lain. Pemirsa TVR Parlemen, tentu Anda sudah paham kan bagaimana proses kerja dari APBN. Jangan lupa untuk saksikan TVR Parlemen untuk menambah informasi Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. The House has decided on fighting against drug abuse and illicit drugs trafficking as a top priority and continues to advance the target for realizing a drug-free ASEAN. Let's hear our interview with the chairperson of the 6th IPACOT meeting, Honorable Dr. Fadlizon.
Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Yasmin Alvina kembali hadir untuk Anda, namun kali ini berbeda. Saat ini saya sedang berada di Bogor, Jawa Barat untuk menghadiri jalannya sidang AIPA, Advisory Council on Dangerous Drugs. Dan saat ini di sebelah saya sudah ada Kepala BKSAP, Bapak Fadlizon. Terima kasih Pak untuk kesediaan hadirnya hari ini. Bapak nanti akan membuka sidang AIPA CODD ke-6 ini. Dalam sidang AIPA ke-6 ini Pak, apa komitmen terbaru dari Indonesia dan juga delegasi lainnya dalam memberantas narkoba di kawasan ASEAN? Ya, terima kasih Mbak Yasmin. Pertama, kegiatan ini merupakan rangkaian keketuaan Indonesia, dalam hal ini adalah DPR RI, di dalam AIPA, yaitu ASEAN Interparliamentary Assembly atau Sidang Umum Parlemen ASEAN. Jadi salah satu kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka presidensi dari AIPA ini adalah pertemuan ke-6 ini dari AIPA yang tadi disebut Advisory Council on Dangerous Drugs. Jadi ini adalah sebuah komitmen kita bagaimana membuat ASEAN ini semakin bersih dari narkoba gitu ya. Dan kegiatan ini dihadiri oleh seluruh anggota AIPA, ya tentu saja dalam hal ini adalah seluruh anggota parlemen ASEAN, ada 10 negara dan hadir semua di sini untuk membicarakan bagaimana kita mendukung pertumbuhan ekonomi tapi dalam satu ASEAN yang bebas dari narkoba. Nah, kalau tadi pertanyaannya komitmen kita, saya kira kita mempunyai komitmen yang sangat besar untuk memberantas narkoba. Karena usaha untuk memberantas narkoba ini harus usaha bersama, terutama di kawasan ya. Ya kita tahu bahwa ada segitiga emas ya, Golden Triangle di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia adalah negara kepulauan yang titik-titik masuk ya, potensi dari penyelundupan narkoba itu sangat tinggi, sangat besar, dan tingkat pengguna narkoba kita juga cukup tinggi. Ya mungkin kurang lebih sekitar 6 juta gitu ya. Nah ini yang saya kira harus menjadi perhatian yang utama. Belum lagi kalau kita lihat juga ada oknum-oknum aparat yang seharusnya memberantas narkoba justru terlibat di dalam sindikat narkoba. Jadi memang ini harus ada satu usaha yang holistik yang dilakukan oleh semua pihak ya, termasuk oleh parlemen. Tantangan terbesar dari Indonesia sendiri Pak Fadli, karena memang itu angka kasus narkobanya tertinggi di ASEAN. Apa sebenarnya langkah-langkah konkretnya nanti akan dilakukan Indonesia untuk memberantas narkoba di kawasan ASEAN? Ya, dari sisi parlemen tentu kita membuat sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab parlemen, ya, legislasi, pengawasan, budget. Terkait legislasi, saya kira undang-undang yang memberantas narkoba, menghalangi narkoba, mencegah maupun menindak dan sebagainya ini memang perlu diperkuat, dan juga perlu ada satu networking di Asia Tenggara. Kemudian kalau kita lihat juga bagaimana kerjasama internasional di kawasan ini bisa mencegah dari luar ASEAN narkoba itu bisa masuk ke negara-negara di ASEAN. Indonesia kan kebetulan adalah negara yang jumlah penduduknya terbesar di ASEAN ini, di Asia Tenggara ini, yaitu kurang lebih 280 juta dari 600 juta penduduk di kawasan Asia Tenggara atau di antara negara-negara ASEAN. Jadi ya tentu saja menjadi sasaran utama dari para pengedar narkoba, ya sindikat-sindikat internasional, karena ini adalah pangsa pasar yang besar. Jadi kita yang memang harus berusaha lebih keras dibanding dengan negara-negara yang lain. Dan tentu saja sekali lagi ini semua pihak, dan juga bukan hanya nanti di dalam penindakan, yang paling penting adalah bagaimana di pencegahan untuk masuk, pencegahan dari diri sendiri, pencegahan di keluarga, pencegahan di komunitas, ya, dan juga di berbagai tempat ya, karena ini adalah sebuah boleh dibilang alternative warfare yang menghancurkan generasi gitu. Ya, terkait dengan generasi muda ini Pak, ini kan tema dari sidang AIPA ke-6, AIPA CODD ini memang peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif untuk ASEAN yang bebas
narkoba begitu. Ada upaya-upaya untuk meningkatkan keterampilan generasi muda supaya produktivitas meningkat dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Iya. Bagaimana Bapak menilai hal tersebut? Saya kira itu memang harus dilakukan karena yang menjadi sasaran mereka adalah generasi muda. Generasi muda ini generasi produktif dan kita juga sebenarnya penopang dari kehidupan berbangsa dan bernegara kita adalah pemuda. Jadi harus memang dibekali oleh berbagai macam keterampilan, kesibukan, dan juga tanggung jawab gitu ya. Keterampilannya dalam bentuk apa Pak konkretnya? Konkretnya ya semua ya. Saya kira dari mulai persoalan edukasi formal itu sudah pasti ya. Dan kita tahu bahwa di sekolah, di berbagai perguruan tinggi juga ini menjadi sasaran dari para pengedar narkoba. Lalu kalau kita lihat juga keterampilan-keterampilan yang merupakan life skills ya. Keterampilan-keterampilan mungkin dari berdagang, bengkel, keterampilan-keterampilan vokasional ya istilahnya gitu. Ini memang diperlukan supaya ada kesibukan dan juga ada penghasilan, sekaligus juga menjauhkan mereka dari keisengan-keisengan yang mulanya itu terjadi karena ketiadaan aktivitas kegiatan yang positif, kira-kira begitu. Baik. Terakhir Pak, mungkin harapan dari Bapak selaku Ketua BKSAP dalam AIPA CODD ke-6 ini untuk Indonesia dan ASEAN, bagaimana jalannya nanti pemberantasan narkotika ini? Ya, jadi kebetulan kita di pertemuan ke-6 ini, yang pertama adalah meeting dari beberapa expert dan juga sharing experience dari beberapa orang, lalu kemudian ada presentasi dari masing-masing negara, bagaimana kondisinya di negara masing-masing negara ASEAN, 10 negara ini nanti dilaporkan. Kemudian kita akan menghasilkan semacam resolusi ya. Jadi tentu dibicarakan dulu draft resolusinya. Dari draft resolusi itulah kemudian nanti kita akan menghasilkan sebuah dokumen. Dokumen ini akan dibawa ke dalam sidang umum AIPA yang akan diselenggarakan di Jakarta pada bulan Agustus. Ini yang dibicarakan di seluruh parlemen negara ASEAN di sidang umum itu. Jadi hasil terkait dengan dangerous drugs ini dihasilkan di sini untuk dibawa ke sidang umum. Sedikit bocoran Pak mungkin dari Indonesia bagaimana upaya-upayanya? Ya, upaya tadi ya nanti tentu saya nggak mau mendahului, kita bicarakan. Tapi ini kan sekali lagi harus digarisbawahi dari sisi parlemen. Baik. Ya beda gitu. Nah, besok juga kita akan berkunjung ke pusat rehabilitasi BNN ya tidak jauh dari kawasan Lido ini sehingga bisa melihat langsung usaha-usaha apa yang dilakukan. Nah, di situ saya kira peran dari BNN dan juga peran pengawasan DPR kan menjadi sangat penting, termasuk juga alokasi anggaran di dalam pencegahan narkoba dan pemberantasan narkoba. Baik, sinergi dari parlemen, pemerintah dan juga negara yang tergabung dalam ASEAN ini juga sangat berperan penting ya Pak ya, untuk pemberantasan narkoba. Ini harus pendekatannya multi stakeholder, ya pendekatan dari semua pemangku kepentingan karena tidak bisa hanya dari suatu sisi karena bisa bolong di sisi yang lain. Baik, terima kasih Pak Fadlizon atas waktunya berbincang-bincang bersama kami di TVR Parlemen. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan Bapak Fadlizon selaku Ketua BKSAP. Dan kita harapkan bersama bahwa pemberantasan narkoba akan tuntas di kawasan ASEAN. Terima kasih, sampai jumpa. We still have more interesting information on the ASEAN Summit 2023 only on House News. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi,
hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Let's explore ASEAN, an organization brings together 10 Southeast Asian countries to promote cooperation and integration in trade, politics, security, and culture. The Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, is a group of countries located in the Southeast Asian region consisting of 10 member states. Established in 1967 by Thailand, Indonesia, the Philippines, Singapore, and Malaysia. Now, the membership of ASEAN eventually expanded, including Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, and Cambodia. There are 3 pillars as the guiding principles for the formation of ASEAN. The first pillar is the political and security community, focusing on maintaining peace and stability among member states. The second pillar is the economic community, where ASEAN attempt to establish a strong domestic market. And the third pillar is the socio-cultural community. ASEAN also aims to enhance collaboration in the fields of education, healthcare, and cultural understanding. This year, Indonesia has the privilege to host the 42nd ASEAN Summit. Taking place in May in Labuan Bajo, East Nusa Tenggara, Indonesia aims to position ASEAN as a region that plays a crucial role for the region and the world. Indonesia's chairmanship also serves as central for peace and prosperity. Additionally, Indonesia seeks to make ASEAN a center for regional and global economic growth. And that's the House News for today. Thank you for watching, and I'll see you in the next episode of House News only on TVR Parliament.